Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat yang sempurna, nikmat zahir dan nikmat batin. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, yang sangat cinta kepada kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersama beliau, menjadi umat yang mendapat syafaat dan mendapat nikmat akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah saya, pekan lalu kita berhenti dalam pembahasan sebelum fardu tayamum, rukun tayamum. Sekarang rukun tayamum lagi. Betul? Apa terakhir Pak Haji? Pokoknya kita bahas aja ya. Kalau sudah bahas pun semakin hafal insyaallah. Pertama, tayamum itu agar sah mesti niat. Kenapa mesti niat? Karena tayamum ibadah. Ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Maka Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Apapun ibadah yang kita kerjakan mesti dengan diniatkan. Kalau tidak sah ibadah kita. Dianggap sekedar ritual atau kebiasaan atau rutinitas. Seandainya bentuknya memberi, pemberian tadi dianggap sebagai kemurahan kita saja. Contoh membayar zakat tapi tak diniatkan untuk zakat, mengeluarkan zakat, itu dianggap kedermawanan saja. Meskipun sama memberi antara berniat dengan tidak, tapi niat ini menjadi penentu ibadah atau tidaknya pekerjaan seorang muslim. Niat juga menjadi penentu tingkatan ibadah, wajib atau sunnah. Maka kalau kita sholat 2 rakaat subuh dengan qobliyah subuh sama jumlahnya, tapi dengan niat sholat sunnah tadi bisa dihitung sholat subuh bisa dihitung dengan sholat sunnah. Kenapa? Niat kita menentukan yang mana satu sebenarnya kita sholat itu, sholat wajib kah atau sunnah, dengan niat. Maka ketika kita bertayamum mesti niat. Apa niat tayamum? Nawaitu tayammum. Saya niat tayamum listibaatis shalah, agar boleh melaksanakan sholat. Sebab tayamum ini adalah ibadah yang mengizinkan kita bisa melaksanakan sholat, bukan menghilangkan hadas. Sholat tayamum tak menghilangkan hadas, tapi membolehkan kita sholat dengan melakukan tayamum. Jadi harus berniat. Kapan berniatnya? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Berniat atau menyengaja melakukan suatu ibadah langsung diikuti oleh pekerjaan pertama suatu ibadah. Maka kalau tayamum pekerjaan pertama kita mengusap muka, sehingga niat tayamum saat kita mengusapkan debu yang ada di tangan di wajah, itulah kita berniat. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Niat di hati, dilisankan untuk membantu hati. Sebelum tayamum, nawaitu tayammum listibaatis shalah lillahi ta'ala. Lalu diusap. Saat mengusap, tangan bekerja, hati berniat. Itu niat tayamum. Kalau sholat kapan berniat? Saat takbiratul ihram, 3 pekerjaan. Takbir, mengangkat tangan sunnah. Membaca Allahu Akbar adalah rukun, kemudian niat adalah rukun. Jadi Allahu Akbar kata lisan, hati usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya'i. Tangan mengangkat. Ini sunnah, baca Allahu Akbar rukun, berniat dalam hati rukun. 3 itu bersamaan dalam satu waktu. Paham? Wudu saat membasuh muka, karena ini pertama pekerjaan rukun dari wudu.
Saat kita basuh muka, kita berniat. Sebelum memulai atau sebelum basuh muka kita berniat, itu adalah menolong hati ketika kita harus berniat agar benar niat kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sebelum basuh muka. Saat basuh muka, tangan kita membasuh dengan air, hati kita berniat dalam hati. Itu cara niat berwudu, cara niat salat dan niat tayammum. Yang kedua, rukun dari tayammum mengusapkan debu yang diambil di tangan ke wajah. Permukaan wajah seperti wudu mesti kita usap dengan tangan yang sudah diusapkan ke debu. Tapi perlu diingat, tidak mesti berlumuran. Nanti jangan pas habis tayammum macam apa? Tikus baru keluar dari tepung. Nah, jangan, cukup tipis saja. Karena agama tidak ingin kita kotor dengan debu tadi, tidak ingin kita berlumur dengan tanah. Tidak. Tapi beribadah dengan tuntutan syariat. Kemudian yang ketiga, mashul yadaini. Mengusap kedua tangan dengan debu. Kanan dulu, baru kiri. Maka kemarin sudah kita contohkan, kita ambil debu dari tanah, lalu kita tipiskan. Mungkin kita adu punggung tangan, atau kita adu dua ujung tangan supaya tidak terlalu tebal. Kita usap ke wajah, kita ambil sekali lagi, kita usap kanan dulu sampai sempurna seperti kita wudhu dari ujung jari kepada siku. Begitu juga kiri kita setelah kanan dari ujung jari sampai siku. Supaya debu ini tak terbuang, biasanya para guru kita mencontohkan begini. Ini dilingkarkan, nah, ini diusap. Nah. Sampai nanti selesai di sini. Selesai ini kan ada debu. Sampai selesai. Sehingga bagian dari tangan yang dibasuh ketika wudhu terusap dengan debu ketika tayammum. Dua itu saja anggota tayammum. Yang keempat, tertib. Makna tertib, wajah diusap terlebih dahulu daripada tangan. Jangan terbalik. Tangan dulu baru wajah, enggak. Selain itu tidak ada rukun tayammum. Maka bagian penting tayammum itu dua saja, wajah dan tangan. Kalau tidak bagian itu diusap, tidak disebut tayammum. Maka kalau kita bertayammum atau mentayamumkan orang meninggal, mentayamumkan orang sakit, dua anggota tadi. Selain itu diusap tidak disebut dengan tayammum. Paham? Itu anggota tayammum. Silakan. Kalau digitukan nanti bisa habis debunya, Pak. Oh, sesudah diusap. Boleh digitukan. Karena sunnah dalam wudu, sunnah dalam tayammum. Ketika kita wudu, disunnahkan menyela-nyela jari. Maka sunnah dalam wudu, sunnah dalam tayammum. Baca bismillah, mendahulukan yang kanan, itu sunnah. Tapi sebagiannya ada yang tidak sunnah nanti, Pak. Sebagiannya sunnah, sebagian tidak. Secara umum, yang disunnahkan saat berwudu berlaku sunnah dalam tayammum. Sudah, Pak? Masuk ke dalam sunnah-sunnah tayammum. Nah, ini dia poinnya tadi. Yusannu fi a'malit tayammum ma yusannu fi a'malil wudu. Pekerjaan yang disunnahkan ketika kita wudu juga disunnahkan ketika tayammum. Contoh, satu, ayyusammallah, baca bismillah sebelum kita mulai. Baca bismillah tidak rukun tapi sunnah. Berwudu diawali dengan bismillah sunnah. Pakai baju diawali bismillah sunnah. Makan diawali bismillah sunnah. Wudu juga begitu. Kemudian selanjutnya wa yabda'u mashul wajhi minal a'la. Basuh wajah dari bagian atas ke bawah. Kan bisa saja dari samping ke samping. Dari bawah ke atas bisa saja. Tapi yang sunnah dari usapan dari atas ke bawah. Itu disunnahkan. Selanjutnya wa yamsahul yadal umna qabla al yadil yusra. Kanan dulu baru kiri. Wudu juga sunnah kanan dulu baru kiri.
Yang selanjutnya, wa yastaw'ibul masha fa yamsahu juz'an min ar-ra'si wa juz'an min al-'adham. Ketika kita berwudu dianjurkan membasuh anggota wudu lebihkan sedikit. Maka ketika tayamum boleh agak lebihkan di batas kepala. Kenapa? Kalau lebih pasti batas kepala sudah termasuk. Kalau lebih berarti batas yang ditentukan sudah pasti masuk. Kalau pas-pasan khawatir kalau tidak sempurna sampai batas yang seharusnya. Begitu juga ketika mengusap tangan lebihkan sedikit supaya pasti bagian yang wajib terusap. Kemudian al-muwalah bainal mashi wal wajhi, berkesinambungan langsung setelah mengusap muka dengan tangan. Kemudian sunnah selanjutnya at-tasyahudu ba'dahu, baca syahadat dan berdoa setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, dan seterusnya. Termasuk tadi Bapak tanya, wa yukhallilu bainal asabi', di sela-sela jari. Wa yastaqbilul qiblah kal wudu, saat berwudu kita dianjurkan menghadap kiblat. Saat tayamum sebaiknya menghadap kiblat juga. Kemudian sunnah yang kedua, yundabu tafriqil asabi'i 'inda ad-darbi 'ala at-turab fi ad-darbatil ula wa tsaniyah. Sebaiknya ketika mengusap, mengambil debu di tanah, dikembangkan, direnggangkan jari-jari supaya lebih banyak debu yang terbawa. Jadi dibuka. Yang ketiga, yustahabbu alla yazida 'ala darbatain. Sebaiknya tidak lebih dari 2 kali diambil debu tadi, supaya tidak terlalu banyak, cukup 2 kali saja. Sehingga tidak perlu 3 kali mengusap muka, 3 kali mengusap tangan. Yang keempat, takhfiful ghubar, ditipiskan, tidak terlalu tebal sehingga berlumur, jangan, tipiskan debu yang nempel di tangan. Yang kelima, yustahabbu ayyudima yadahu 'alal 'ud. Sebaiknya ketika mengusap itu tangan tak diangkat-angkat, tapi tetap nempel selama membasuh semua anggota tangan ini. Dah, rukun dan sunnah tayamum. Dan masuk pula waktu isya. Tambah sedikit saja syarat tayamum agar nanti kita pindah pembahasan tayamum, pembahasan bab yang lain. Syarat tayamum pertama mesti menggunakan tanah yang suci. Jangan sampai tanah bernajis. Kalau misal kita tak tahu, tapi kemungkinan tanah ini tak dilewati oleh manusia, tak dilewati oleh binatang, sehingga tak ada kotoran di situ, boleh dengan praduga, itu saja. Yang kedua, tayamum mesti dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena keringan. Sebelum waktu sholat kita mencari, berupaya untuk mendapatkan air supaya bisa wudhu. Setelah kita berusaha ternyata tak bertemu, datang waktu sholat, baru kita boleh tayamum lalu sholat setelah tayamum tadi. Yang ketiga, disyaratkan ketika kita tidak memakai air itu karena tidak ada air, setelah mencari memang tak bertemu dengan air secara indrawi atau secara hukum. Artinya setelah kita cari tidak ketemu. Secara hukum artinya secara penilaian, nengok tempat, melihat kebiasaan orang, tidak mungkin ada air. Memang sudah dipastikan bahwa air itu tak mungkin adanya di tempat yang sedang kita butuh air. Kemudian yang keempat, yushtaratu fit tayammum qasdut turab. Ketika kita bertayamum itu mesti atau diprioritaskan menggunakan tanah. Dari tanah ada debu yang kita usapkan. Artinya kalau mazhab Syafi'i, tayamum itu dari tanah. Kalau sebagian ulama dan ulama kontemporer menyebutkan tayamum itu boleh berasal dari debu yang tidak sumbernya tanah. Artinya seperti sofa, jok, bantal. Nah, kalau bisa kita dari tanah, usahakan berasal dari tanah. Sebab Al-Quran menyuruh fatayammamu sa'idan thayyibah. Bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Dah, ada pertanyaan? Silakan.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya duluan daripada pekerjaannya, Bu. Oh, kerjaannya baru niatnya. Biasanya orang niat duluan baru kerjanya. Nah, itulah dia. Jadi biasanya orang bertanya, niat dulu baru wudhu. Sekarang sudah selesai wudhu baru berniat. Atau sudah sebagian pekerjaan wudhu dikerjakan baru niat. Baik. Jadi niat itu mesti di awal pekerjaan ibadah kita. Tidak boleh setelahnya, apalagi setelah berlangsung baru berniat. Maka pastikan betul, Bu, sebelum kita berwudu kita sudah mempersiapkan diri untuk wudu dan berniat di awal kita wudu. Sehingga begitu kita mengambil air, kita sudah mengancang-ancang untuk berniat. Basuh tangan itu belum masuk rukun, Bu. Rukun pertama dalam wudu itu wajah. Sementara basuh tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menggosok gigi, itu semua sunnah, belum mesti berniat. Artinya sebelum ibu melakukan basuh segala macam sudah niat berwudu. Ya, baik. Ada lafaz niat dan ada niat. Nah, jadi gini, ada lafaz niat dan ada niat. Lafaz niat itu fungsinya menolong hati agar berniat dengan benar, tapi belum disebut dengan niat, karena niat itu mahalluhul qalb. Tempat daripada niat itu di hati. Wa talaffuzu biha mustahabbun. Dan melafasi niat itu disunnahkan. Supaya apa? Saat mengerjakan rukun sempurna, tidak salah. Sehingga yang kita baca nawaitul wudu'a sebelum kita membasuh muka, itu melafazkan niat untuk membantu hati agar benar berniat. Belum disebut dengan niat. Baik. 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 Ya. Iya. Ya. Baik. Ya. Baik. Iya. Jadi yang benar itu, Bu, semua jamaah saat kita takbir, kan sebelum takbir usolli fardhu zuhri, kan begitu? Itu belum niat. Itu baru lafaz yang bertujuan mematenkan, memastikan, mengokohkan hati kita berniat dengan benar. Maka kapan dihitung niat? Saat kita mulai pekerjaan pertama, Allahu Akbar, ini membaca dengan lisan takbirnya, hati kita berniat untuk salat. Saya niat salat zuhur, saya niat salat asar, saya niat salat isya. Adapun lafaz sebelum tadi itu sunnah, bukan fardu. Untuk apa tujuannya sunnah tadi? Memastikan saat kita takbir, lisan kita membaca takbir, hati kita berniat seperti yang kita baca sebelum takbir tadi. Wudu juga begitu, Bu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala.
Langsung kita wajah. Maka di hati kita selama sudah bermaksud niat, ini saya berwuduk nih. Ini saya niat saya wuduk nih. Dalam hati begitu. Itu sudah disebut dengan niat. Jadi Bu, ketika Ibu keluar rumah ke masjid niat untuk sholat itu belum disebut dengan niat. Ya, mau berangkat kita dari rumah menuju masjid, lalu kita sebut ngapain ke masjid? Mau sholat zuhur. Itu belum niat. Belum niat. Kalau itu niat berarti Ibu sudah masuk dalam sholat. Kalau dari rumah sudah niat, berarti selama dari rumah ke sini jangan bicara, jangan makan. Baru berazam, belum berniat sholat. Yang niat tadi kapan? Itu yang saya sebut tadi. Saat berbarengan takbiratul ihram, kita hadirkan di hati, saya niat sholat isya. Itu baru niat. Sementara sebelum itu semua keinginan untuk sholat tidak disebut niat. Karena niat dalam bahasa Arab qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan suatu kegiatan ibadah langsung disertai dengan perbuatan pertama suatu ibadah. Perbuatan pertama ibadah dalam salat takbiratul ihram. Maka niat di hati berbarengan dengan takbiratul ihram baru masuk kepada definisi niat tadi. Gitu, Pak. Ya. Orang seperti itu kemungkinan tak berniat ya? Baik. Niat itu ada 3 ketentuannya. 1, al-qasdu, sehingga kita baca usalli. Yang kedua, fardiyah, menentukan ini fardu atau sunnah. Yang ketiga, ta'yin. Fardu ini kan ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang mana satu di antara yang 5? Maka kalau ada yang usolli fardhu zuhri, sudah cukup niat. Saya niat sholat zuhur, sudah terpenuhi 3 unsur tadi. Bermaksud sholat, menentukan fardu atau sunnah, menentukan yang mana satu fardu yang kita kerjakan atau yang mana satu sunnah yang kita kerjakan. Maka orang berniat usolli sunnata tahiyatil masjid, sah niat. Usolli fardhal asri, sah niat. Yang lain dari itu tambahan penyempurnaan niat. Tapi yang pokok pada niat 3 dari itu. Sudah, Pak? Cukup? Cukup aja? Ya. Betul. Makanya orang kalau seandainya dia tidak punya waktu jeda untuk berniat ketika takbir, kemungkinan orang tadi tak berniat. Berniat yang benar. Ini tidak sekedar akidah Ahlussunnah Jamaah saja. Semua 4 mazhab menyebut niat seperti itu. Niat itu seperti itu dalam 4 mazhab. Jadi ini tidak sekedar ini akidah kita atau bukan begitu, tapi secara fikih niat itu begitu prakteknya. Maka kalau orang begitu kemungkinan ilmunya tidak ada. Bukan karena berilmu. Tambah satu lagi, kalau ada orang selama sholat mulutnya tak pernah bergerak, orang itu tak sah sholatnya. Karena sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu artinya bacaan yang harus dibaca. Membaca itu mulut mesti bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hati itu tidak disebut bacaan. Bersemedi. Jadi sekali lagi, kalau ada orang sholat tak bergerak mulutnya dari awal sampai akhir, tak sah sholat dia. Kenapa? Tak ada yang dia baca. Sementara sholat itu ada rukun yang harus dibaca. Minimal Al-Fatihah itu rukun itu. Paham?
Insya Allah kita sambung di Senin akan datang. Yang penting ngaji ini jangan bosan. Terulang-ulang sering tak ada masalah. Semakin sering diulang semakin paham insya Allah. Tak apa-apa sedikit-sedikit kita ansur tak apa-apa daripada tak pernah ngaji. Karena tak akan pernah benar orang tak pernah mau ngaji. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.